Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sedikit kultum yang bertemakan tips ketika kita mengalami jatuh cinta. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami jatuh cinta? Pasti semuanya sudah pernah kan mengalami jatuh cinta. Allah telah memberikan kita perasaan yang namanya cinta. Cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada makhluk hidup, bahkan sesuatu barang apapun. Seperti firman Allah yang artinya dihiarkan kepada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Saat kita dilanda jatuh cinta, sesuatu apa yang harus kita lakukan? Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang harus diperhatikan ketika kita sedang mengalami jatuh cinta. Yang pertama adalah tanyakan apa manfaat dari jatuh cinta. Yang pertama saya tanyakan adalah, saya mencintai sesuatu karena apa? Apa manfaat buat saya? Karena percuma aja misalkan kita mencintai makhluk hidup, kita mencintai barang, kita mencintai harta, tapi kita tidak tahu apa manfaat dari hal tersebut. Bahkan mencintai sesuatu hal tidak ada manfaatnya untuk kita, untuk akhirat, bahkan untuk agama. Karena seorang mukmin akan berusaha meninggalkan apa yang dia cintai, perkara yang tidak ada manfaatnya. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah perkara yang hendaknya harus segera kita tinggalkan. Seperti firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Adalah orang-orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara kebaikan, tanda kebaikan Islam, yaitu adalah seseorang yang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus tahu mencintai sesuatu, mencintai pasangan, kita harus tahu manfaatnya. Jika sesuatu itu tidak ada manfaatnya, segera tinggalkan. Yang kedua yaitu tautkan dengan ridha Allah. Kita harus berusaha mengikatkan antara perasaan cinta dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma ketika cinta itu tidak diikat dengan ridha Allah, merupakan cinta itu tidak ada manfaatnya. Seperti kitab Rasul, yaitu ada 10 perkara yang tidak ada manfaatnya. Apa 10 perkara itu? Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya, dan ketaatan kepadanya. Maka cinta tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kita harus benar-benar tahu cinta itu harus ada ikatan keridhaan dari Allah juga. Yang ketiga yaitu gunakan akal pikiran kita. Saat kita jatuh cinta, terutama kepada pasangan, jangan sampai cinta itu mengalahkan akal pikiran kita. Ingat, manusia diberikan akal pikiran kelebihan oleh Allah biar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan di jalan Allah. Akal pikiran bisa lumpuh total
apabila dikuasai oleh syahwat. Jadi ketika syahwat menguasai, seringkali akal pikiran kita menjadi lumpuh. Maka jangan sampai cinta menghilangkan akal sehat kita. Tetap kita harus berpikiran jernih, apakah cinta ini sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Maka saudaraku sekalian, saat kita jatuh cinta, coba pikirkan apa manfaatnya daripada cinta saya tersebut. Yang keempat, yaitu kehilangan kesempatan untuk berzikir. Kita senantiasa, saat saya sedang jatuh cinta, saat saya sedang bahagia, saya hanya mengingat dia, dan dia. Masya Allah, bayangkan ketika kita mengingat dia, berapa banyak kesempatan kita yang hilang untuk berzikir. Hal yang seharusnya bisa buat kita berzikir, berserah diri kepada Allah, kita gunakan hanya untuk mengingat dia, mengalamunkan pasangan kita yang sebenarnya itu bukan mahram kita. Maka coba renungkan berapa banyak kesempatan kita untuk berzikir yang telah hilang. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk mengingat, hanya untuk mencintai kehidupan duniawi saja. Terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah poin ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita berubah cinta itu menjadi kesyirikan. Jangan sampai cinta menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana bisa? Bisa saja. Bukankah syirik yang pertama kali muncul di dunia adalah syirik cinta? Ketika di zaman Nabi Nuh, mereka sangat mencintai para wali, yang kemudian akhirnya para wali tersebut ketika wafat dibikinkan monumen, gambar-gambar dalam rangka memotivasi untuk beribadah. Tapi kemudian lama-lama berubah menjadi sebuah penyembahan. Maka kata para ulama, cinta bisa berubah menjadi ibadah ketika disertai dengan pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan, tadaruk kepada yang dicintai, disertai dengan penghinaan kepadanya. Kalau sudah sampai pada derajat ini, kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Allah pernah berfirman, dan di antara manusia yang mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Jadi jangan sampai kita menyembah hal-hal, barang-barang yang itu adalah penyembahan dan kita menyekutukan Allah. Nah, dapat kita simpulkan ada 5 yang harus kita lakukan, tips-tips ketika kita jatuh cinta. Yang pertama, kita harus tahu manfaat dari cinta itu apa. Kita harus tahu manfaatnya. Ketika cinta itu tidak ada manfaatnya, segera tinggalkan. Yang kedua yaitu kaitkan dengan ridha Allah. Kita harus mengingat bahwa ridho yang paling penting adalah ridho Allah. Jadi kita harus mengaitkan segala sesuatunya dengan keridhaan Allah. Yang ketiga yaitu gunakan akal sehat. Gunakan akal pikiran kita diberikan kelebihan oleh Allah untuk berpikir jernih dan berpikir sehat. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang keempat yaitu kita harus meluangkan waktu kita untuk berzikir. Jangan sampai kita membuang waktu kita sia-sia hanya untuk kesenangan dunia saja. Yang kelima yaitu jangan sampai kita menyembah barang-barang berhala, menyekutukan Allah yang nanti kedepannya bisa menimbulkan kemusyrikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.